Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'i s-salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Soal jawab nomor 24. Takallam 'alal 'amali bis-sihri atau takallam 'anil 'amali bis-sihri. Al-'amalu bis-sihri haram. Jelaskan mengenai perbuatan sihir. Jawab, melakukan sihir hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, halaman 35 ya. Halaman 35 dari buku terjemahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Hadits dan makna dari ayat, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dengan meyakini bahwa hal ini sebagai perkara yang halal dan boleh. Al-Hadits, di kitab Arabnya Al-Hadits, ijtanibus sab'al mubiqat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Al-mubiqat, ay al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Qila, beliau ditanya, qila dikatakan, wa ma hiya ya Rasulullah, apakah 7 hal yang membinasakan itu, hai baginda Rasul? Qala, beliau menjawab, asyirku billah was-sihru, dan seterusnya. Rawahu Muslim. Menyekutukan Allah, sihir, dan seterusnya. Hadirin hadirat
yang mudah-mudahan semuanya senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi hari ini adalah tentang salah satu dosa besar. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang salah satu dosa besar, yaitu sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka, orang-orang pada masa Nabi Sulaiman itu, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan 'ala mulki Sulaiman, pada kerajaan Sulaiman. Jadi Nabiullah Sulaiman alaihi salam, salah satu kemuliaan, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada beliau adalah bisa mengalahkan syaitan-syaitan, bisa mengendalikan dan menguasai para jin muslim, para jin kafir. Mereka diberi tugas-tugas yang luar biasa berat. Jika ada jin-jin kafir itu yang durhaka kepada Nabi Sulaiman, tidak mau memenuhi permintaan dan tugas yang diberikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam, datang petir kemudian membinasakan mereka. Ya, datang petir dari atas kemudian membinasakan mereka. Dan bahkan sebagian jin yang kafir yang durhaka kepada Nabi Sulaiman itu kemudian ditangkap oleh Nabi Sulaiman, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Ya, mereka dipenjara di dalam botol-botol yang telah disediakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Mereka diberi tugas-tugas yang berat, membangun bangunan-bangunan yang megah. Kemudian sebagian dari mereka diberi tugas untuk menyelam ke dalam samudra, ke dalam lautan, untuk mengambil mutiara-mutiara yang ada di dasar samudra, dibawa keluar dari samudra, kemudian dibawa ke istana kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Oleh karena itu, jarang sekali di antara mereka yang kemudian membangkang Nabi Sulaiman, karena mereka tahu bahwa Nabiullah Sulaiman bisa mengendalikan mereka, dan apabila mereka tidak memenuhi permintaan beliau, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dari Nabiullah Sulaiman. Nah, ketika suatu saat beliau berada di satu ruangan, ya, Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang sering khalwah, ya, sering menyendiri di satu ruangan untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersandar pada tongkat, ya. Beliau bersandar pada sebuah tongkat, dan beliau sudah merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Beliau merasa bahwa kematiannya sudah sedemikian dekat. Lalu betul bahwa ketika beliau bersandar di tongkat, tidak lama kemudian beliau ruhnya diambil, ya, dicabut oleh malaikat Azrail. Sudah datang waktu wafatnya beliau. Dan beliau berdoa sebelum meninggal agar kematian beliau ini tidak diketahui oleh para jin. Ya, kalau mereka tahu bahwa beliau sudah meninggal dunia, maka mereka tidak akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Sampai beberapa lama, ya. Beliau dalam keadaan seperti itu sudah meninggal, sampai beberapa lama tidak diketahui bahwa beliau telah meninggal. Para jin bertanya-tanya, ini kemana? Nabi Sulaiman ini di mana? Ya, kemana? Apa yang dia lakukan? Mereka mengira bahwa kebiasaan Nabi Sulaiman adalah menyendiri di suatu tempat, di suatu ruangan, berzikir, bertasbih, bertahmid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwa Nabi Sulaiman melakukan itu. Ya, tetapi lama sampai kemudian ada rayap. Ya, ada rayap yang menggerogoti tongkat Nabiullah Sulaiman alaihi salam, sampai tongkat ini habis, ya, dimakan rayap, al-aradah bahasa Arabnya. Sampai tongkat ini kemudian apa? Habis dimakan rayap. Kemudian Nabiullah Sulaiman tidak lagi bisa bersandar, dan kemudian
terjatuh ke atas tanah. Saat itulah para jin baru tahu jika Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Lalu para jin yang kafir, ya jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Jin yang kafir disebut syaitan. Terkadang syaitan, ketika disebut syaitan maka yang dimaksud adalah iblis. Terkadang dalam konteks tertentu ketika disebut syaitan maka yang dimaksud adalah jin-jin kafir, anak keturunan iblis. La'natullahi alaih. Kemudian jin-jin yang kafir, karena mereka selama hidupnya Nabi Sulaiman mendapatkan tugas-tugas yang berat. Diperintahkan oleh Nabiullah Sulaiman untuk melakukan hal-hal yang memberatkan mereka sebenarnya. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Setelah mereka tahu bahwa Nabiullah Sulaiman meninggal dunia, karena tongkatnya sudah dimakan rayap tadi, maka mereka ingin membalas. Ingin melakukan balas dendam kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menulis sihir-sihir tertentu, ya, redaksi-redaksi sihir di dalam sebuah lembaran. Lalu lembaran ini dibungkus, diletakkan di bawah kursi yang biasa diduduki oleh Nabiullah Sulaiman. Di bawah singgasana, kursi singgasana yang biasa diduduki oleh Nabiullah Sulaiman di istana beliau. Kemudian mereka menyamar sebagai manusia, jin-jin yang kafir ini, yang ingin menuntut balas, yang ingin melakukan balas dendam kepada Nabiullah Sulaiman ini, kemudian mereka menyamar atau beralih rupa menjadi bentuk-bentuk manusia. Lalu mereka keliling ke beberapa orang, ya, rakyat Nabiullah Sulaiman. Mereka mengatakan, dulu Nabi Sulaiman itu memerintah kalian dengan sihir. Ya, jin-jin yang kafir ini beralih rupa menjadi bentuk manusia, lalu mereka keliling rakyat Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan apa? Dulu nabi kalian, raja kalian, Sulaiman, memerintah kalian dengan sihir, yahkumu bisihri, kata mereka. Kalau tidak percaya, buka di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Ya, kalian pasti akan menemukan sebuah sihir yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Sulaiman di dalam memerintah kalian. Lalu mereka membuka. Di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman ternyata iya ada lembaran-lembaran yang tertulis di dalamnya sihir yang itu bukanlah perbuatan Nabiullah Sulaiman, tetapi itu dilakukan oleh jin-jin yang kafir yang ingin membalas dendam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ada sebagian mereka yang percaya, maka yang percaya ini adalah telah terjatuh ke dalam kemurtadan. Mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak boleh diyakini seorang nabi melakukan sihir. Jika ada seseorang yang meyakini bahwa ada seorang nabi yang melakukan sihir, ya berarti dia kafir. Karena sihir itu adalah salah satu dosa besar yang para nabi itu maksum darinya. Dan sebagian orang tidak percaya. Mereka tetap beriman kepada Allah dan yakin sepenuhnya bahwa Nabiullah Sulaiman adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin melakukan sihir. Nah, ini kemudian disucikan Nabiullah Sulaiman dari tuduhan para jin yang kafir yang ingin membalas dendam kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru." Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna asyayatina kafaru, tetapi syaitan-syaitan atau jin-jin kafir itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Merekalah yang mengajarkan sihir kepada umat manusia, kepada rakyat Nabi Sulaiman. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babila, di daerah Babilonia, di Irak. Yaitu dua orang malaikat itu, yang pertama adalah bernama Harut, yang kedua bernama Marut. Di dalam Al-Quran, dalam lanjutan ayat ini, kemudian dikatakan apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun sihir, kecuali sebelumnya
kedua malaikat Harut dan Marut itu mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami berdua ini tiada lain adalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka ujian bagi kamu, ya. Fala takfur, maka kamu jangan kafir. Jadi tidak boleh diyakini bahwa Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu keduanya tidak boleh diyakini, ya. Ini adalah cerita dusta. Ada cerita dusta yang beredar dan ini ada di kitab-kitab tertentu yang disebut entah itu kitab kuning atau kitab putih, tetapi tidak boleh diyakini. Ya, tidak boleh diyakini karena cerita semacam ini, cerita yang menyatakan bahwa malaikat Harut dan Marut minum khamr, lalu berbuat zina. Lalu perempuan yang dizinai oleh Harut dan Marut itu kemudian memiliki keturunan, ya, melahirkan anak-anak hasil zina. Ini semuanya adalah cerita-cerita dusta yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, menginformasikan kepada kita dengan lugas, dengan tegas, dengan terang benderang bahwa malaikat-malaikat ciptaan Allah tidak mungkin mereka melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah, apalagi dosa besar. Mereka tidak mungkin melakukan sihir, mereka tidak mungkin melakukan zina, mereka tidak mungkin disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan kufur dan juga perbuatan-perbuatan dosa besar. Apa yang diceritakan oleh para ulama di kitab-kitab tafsir mu'tabar terkait dengan turunnya Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut kita yakini sebagaimana diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, keduanya adalah dua malaikat yang Allah turunkan di Babil atau di Babilonia, di Irak. Ya, pada saat itu masih pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka diturunkan untuk mengajarkan, ya, untuk mengajarkan perbedaan antara mu'jizat dan sihir. Mereka diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada masyarakat luas, kepada umat Nabi Sulaiman, perbedaan antara mu'jizat dan sihir. Kenapa? Karena banyaknya sihir ketika itu. Ya, luar biasa, tersebar luas di masyarakat sihir. Sehingga ada banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan mana mu'jizat dan mana sihir. Oleh karena itu, dua malaikat ini Harut, yang pertama namanya Harut, yang kedua bernama Marut, diturunkan oleh Allah khusus untuk mengajarkan perbedaan kepada umat manusia, ya, perbedaan antara mu'jizat dan sihir. Sebelum mereka mengajarkan sihir, mereka selalu mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kalian, ya. Mereka mengajarkan sihir, ya. Tetapi bukan untuk diamalkan, supaya masyarakat tahu ini loh sihir. Ini adalah sihir. Ini bukan mukjizat, ya. Bagaimana cara memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Kemudian sihir-sihir tertentu itu diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut bukan untuk diamalkan sekali lagi, tetapi untuk diketahui secara pasti bahwa ini bukanlah mukjizat. Karena jauh sekali perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat tidak bisa ditandingi dengan hal yang serupa. Tetapi sihir bisa dikalahkan, bisa ditandingi dengan sihir serupa, ya, bahkan bisa dikalahkan dengan sihir yang lebih kuat. Mukjizat, ya, ini murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sihir ini biasanya bekerja sama dengan setan, bekerja sama dengan para jin yang kafir. Jadi demikian cerita yang benar, ya. Cerita yang benar seputar turunnya Harut dan Marut. Kemudian sihir, hadirin sekalian,
Sihir itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah sihir yang membutuhkan kepada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang kufur di dalam syariat. Ya, seperti menulis Al-Quran dengan air kencing. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ya, syaitan membisikkan kepada tukang sihir ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan mereka. Ya, kekufuran. Di antaranya adalah menulis Al-Quran dengan air kencing. Tidak benar. Tidak benar. Jika menulis Al-Quran dengan air kencing ini bisa mendatangkan kesembuhan. Ya. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ada di sebagian kitab. Ya. Ini makanya belajar ilmu agama, membaca sebuah kitab, itu tidak boleh tanpa bimbingan seorang guru yang terpercaya. Ada kitab. Di kitab ini berbahasa Arab. Ya. Di kitab berbahasa Arab. Dikatakan di sana bahwa tidak saya sebutkan nama pengarangnya, ya. Tidak saya sebutkan nama kitabnya, tetapi ada di sebuah kitab berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, berbahasa Arab. Di sana dijelaskan bahwa menulis ayat Al-Quran dengan air kencing itu bisa mendatangkan kesembuhan dari penyakit. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ini tidak hanya bisa mendatangkan kesembuhan, ya. Tidak kita yakini tidak mungkin, ya. Kita yakini tidak mungkin. Kalaupun sembuh maka itu adalah bantuan dari syaitan, bantuan dari jin, ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat menyatakan bahwa menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis, dengan darah, dengan air kencing atau dengan kotoran-kotoran manusia, dengan kotoran yang najis, maka hukumnya adalah kufur, ya. Menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Nah, ini yang penting sekali, ya, kita talaqi kitab itu harus dengan bimbingan seorang guru yang bersanad, yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya membaca-baca, ya, mutolaah kitab tanpa bimbingan seorang guru, wah, ini sangat berbahaya sekali. Bisa-bisa kalau meyakini sesuatu yang kufur yang dijelaskan di dalamnya, maka dia akan keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah sihir yang membutuhkan kepada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa besar. Jadi sihir itu ada kalanya dosa besar, bahkan termasuk satu di antara dosa yang paling besar, ya, dan ada kalanya kufur. Tidak ada sihir itu yang dosa kecil, ya. Tidak ada sihir itu yang dosa kecil. Sihir itu kalau tidak dosa besar, ya kufur. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antara yang beliau sebutkan adalah apa? Sihir. Di antara yang beliau sebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim adalah sihir. Nah, sihir ini adalah salah satu yang wajib kita jauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Artinya 7 perkara yang merupakan dosa besar. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebut 7 dosa besar. Di dalam hadis lain Rasulullah menyebut 2 dosa besar. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyebut 3 macam dosa besar yang wajib kita jauhi. Jadi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya, Rasulullah menyatakan seperti itu, menyabdakan seperti itu sesuai dengan konteks ketika beliau menyampaikan hadis itu kepada para sahabat. Nah, sebenarnya dosa besar itu ada berapa? Pendapat yang dipedomani oleh guru-guru kami, ya, oleh Syekh Abdullah Al-Haruri dan murid-muridnya, adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya ila sab'ina aqrab. Beliau mengatakan apa? Hiya, dosa-dosa besar itu, ila sab'ina aqrab. Dosa-dosa besar itu kurang lebih ada 70. Ya, kurang lebih ada 70. Beliau juga tidak memastikan. Dosa besar itu jumlahnya secara pasti adalah 70, tidak. Tetapi yang beliau katakan adalah hiya ila sab'ina aqrab. Kurang lebih, ya, kurang lebih dosa-dosa besar itu ada 70. Ada sebagian ulama yang mengarang sebuah kitab kemudian menyatakan bahwa dosa besar itu jumlahnya sampai 400, ya, sampai 400. Ini
kata para ulama ini adalah berlebih-lebihan ya. Tidak sampai segitu. Jadi pendapat yang dipedomani oleh guru-guru kami sesuai dengan penjelasan para ulama, hiya ila as-sab'ina aqrab seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sihir ini orang yang melakukannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang fasik ya. Kalau memang tidak ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ketika melakukan sihir itu yang kufur, maka sihir itu adalah salah satu dosa besar dan pelakunya dinyatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang fasik. Baginda Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, "Laisa minna man sahara wa suhira lah." Laisa minna man sahara wa suhira lah. Laisa minna, tidak termasuk umatku yang sempurna imannya. Ya, artinya dosa besar. Tidak termasuk umatku yang sempurna imannya. Dosa ya. Orang yang melakukan sihir dan orang yang meminta sihir itu untuk dilakukan kepada orang lain. Orang yang mendatangi tukang sihir kemudian meminta kepada tukang sihir itu untuk melakukan sihir kepada orang tertentu. Ya, ini juga fasik. Ya, ini juga dihukumi apa? Fasik. Makanya di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad." Rawahul Hakim. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada Al-Quran. Ya, maka dia telah kafir, dia telah keluar dari agama Islam. Jadi hadis ini dijelaskan, dirinci oleh para ulama begini. Atau sebelum menyebutkan makna hadis ini, perlu kita ketahui kahin itu apa dan arraf itu apa. Kahin yang disebutkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah orang yang memberitahukan mengenai hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan arraf adalah orang yang memberitahukan mengenai hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ya, kahin ini kalau kita terjemahkan ya peramal. Arraf apa ya, dukun. Kahin memberitahukan hal-hal di masa yang akan datang. Akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami, akan terjadi perang. Ini kiamat sudah dekat, kiamat terjadi pada 2000 berapa? 25 misalkan ya. Orang-orang yang meramal hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Ini disebut apa? Kahin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arraf adalah orang yang memberitahukan tentang hal-hal yang terjadi di masa yang lalu, seperti pencurian, perampokan, ya. Ada orang datang kepada mereka bertanya, siapa yang mencuri hartaku? Oh, yang mencuri hartamu itu dilihat, ya, misalkan dilihat di apa namanya telapak tangannya, atau dilihat di telapak tangan orang yang datang mendatangi arraf itu. Oh, yang mencuri itu adalah tetangga kamu. Yang mencuri harta kamu itu adalah teman kamu sendiri dan seterusnya. Ya, ya kalau sekarang gampang, pasang aja CCTV. Ya. Jangan percaya kepada kahin, jangan percaya kepada dukun. Sekarang sudah semakin canggih, ada CCTV yang bisa memberitahukan kepada kita mengenai pencuri yang mencuri harta kita di rumah kita, atau di toko kita, atau di tempat usaha kita, di perusahaan kita, di pabrik kita. Jangan percaya kepada kahin, jangan percaya kepada arraf. Kadang mereka benar, tetapi banyak salahnya. Kenapa mereka kadang benar? Karena mereka bekerja sama dengan setan, bekerja sama dengan jin-jin yang kafir. Pasti mereka bekerja sama dengan jin-jin yang kafir. Mereka kadang-kadang menyatakan bahwa diri mereka adalah seorang kiai, padahal senang meramal, ya. Dia tukang ramal, ini tidak boleh didatangi. Walaupun dia disebut kiai oleh sebagian masyarakat, walaupun dia disebut orang pintar, ya, jangan kita mendatangi mereka. Apa hukum mendatangi orang-orang pintar, ya, dalam tanda kutip, orang pintar dalam tanda kutip, arraf atau kahin? Apa hukumnya? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan faqad fasaddaqahu bima yaqul, orang yang mendatangi kahin atau arraf
kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir. Hukumnya dirinci begini, yang dimaksud membenarkan apa yang diucapkan oleh kahin dan arraf, itu rinciannya ada dua. Kalau orang yang datang ini meyakini bahwa kahin dan arraf yang ia datangi mengetahui seluruh perkara gaib, maka dia kafir. Ya, karena seseorang yang meyakini bahwa ada makhluk yang mengetahui seluruh perkara gaib, berarti orang ini telah menyamakan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat mengetahui seluruh perkara gaib itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui seluruh perkara gaib. Beliau mengetahui beberapa perkara gaib yang Allah beritahukan kepada beliau, termasuk para jin. Makanya mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Ya, seperti di awal kajian tadi kami ceritakan kepada kita sekalian bahwa untuk beberapa lama mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Hingga tongkat yang dijadikan alat bersandar bagi beliau itu kemudian dimakan rayap. Lalu beliau terjatuh ke atas tanah. Baru mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Nah, ini sebagian ulama mengatakan sebagai bentuk terima kasih para jin kafir kepada rayap. Sebagai bentuk Allahu alam ya. Ini menurut sebagian ulama. Sebagai bentuk terima kasih para jin kepada rayap, itu mereka mendatangkan mendatangkan tanah untuk rayap ya, yang dibutuhkan oleh rayap. Walaupun mereka berada di apartemen lantai 15. Ya, kadang-kadang kalau misalkan ada bangunan menjulang tinggi ya sampai lantai 15, itu tidak dirawat, tidak dihuni, maka biasanya selalu ada rayap. Dari mana datangnya? Dari mana rayap itu mendatangkan tanah yang sampai ke lantai 15, lantai 20, lantai 33 misalkan. Nah, itu sebagian ulama mengatakan itu adalah bantuan dari jin. Jin mendatangkan para jin yang kafir itu mendatangkan tanah ya, diambilkan, kemudian didatangkan untuk rayap-rayap itu sesuai dengan keinginan mereka, keinginan rayap itu. Ini sebagai bentuk terima kasih karena kata mereka dengan sebab rayap itu mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal, dan kemudian mereka membalas dendam seperti yang tadi ya kami ceritakan di awal tadi. Nah, mengenai hukum orang yang kembali ke masalah terkait dengan mendatangi kahin atau arraf ya, mendatangi peramal atau dukun. Kalau membenarkan dalam arti membenarkan apa yang mereka ucapkan, dalam arti meyakini bahwa kahin atau arraf itu mengetahui seluruh perkara gaib, maka kafir, hukumnya kafir. Tetapi kalau membenarkan apa yang diberitakan dalam poin tertentu, kahin dan arraf itu memberitahukan, ya, melakukan ramalan atau melihat pada piring atau melihat pada telapak tangan mereka, atau didatangkan mangkok kemudian diisi air lalu dilihat di situ seperti CCTV misalkan ya, seperti melihat TV lalu diberitahukan bahwa si pencuri harta kamu adalah si fulan, si fulan, si fulan. Lalu dia percaya terhadap ramalan atau terhadap apa yang dikatakan oleh kahin atau arraf itu, dia membenarkan pada poin itu, tetapi tidak meyakini bahwa kahin atau arraf itu mengetahui seluruh perkara gaib, maka dia tidak kafir, tetapi dosa besar. Ya, dia telah terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Kalau dia memberikan uang kepada kahin itu, maka dosanya dua. Ya. Dia datang kepada kahin atau arraf, lalu memberikan uang kepada mereka. Dosanya dua. Yang pertama adalah dosa mengeluarkan uang dengan tujuan haram. Jadi mengeluarkan uang untuk melakukan sesuatu yang haram itu adalah dosa tersendiri. Mengeluarkan uang supaya dia mendapatkan informasi dari kahin atau arraf, ya, maka itu hukumnya adalah dosa besar. Kemudian membenarkan ucapan mereka pada poin yang diberitahukan oleh mereka sesuai dengan apa yang dia tanyakan, ini juga dosa besar tersendiri. Jadi wal'iyadu billahi ta'ala. Ya. Dan peramal atau kahin, begitu juga arraf,
atau tukang sihir, ya, tukang sihir secara umum, ini mereka tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam sihir mereka karena Al-Qur'an tidak bisa dibuat sihir. Ya, justru Al-Qur'an itu untuk memerangi sihir. Jadi kalau ada tukang sihir yang menggunakan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, maka ini hanya kamuflase. Ini hanya untuk memberikan apa namanya? Iham, ya, memberikan persangkaan kepada kita bahwa yang dilakukan adalah sesuai dengan syariat. Hanya untuk menarik massa saja, hanya untuk menarik pelanggan saja, ya. Itu hanya kamuflase saja, ya. Sebenarnya tukang sihir itu sama sekali tidak menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sebagai mantra mereka atau sebagai sesuatu yang dengannya kemudian mereka melakukan sihir tertentu kepada orang tertentu. Tidak, karena Al-Qur'an itu justru kalau Al-Qur'an dibaca itu akan membatalkan sihir mereka. Jadi mereka sudah punya mantra-mantra tertentu, sudah punya tulisan-tulisan tertentu untuk menyihir orang-orang tertentu, ya, dengan tujuan jahat. Eh, Jika mereka membaca atau menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu, diambil dari surat-surat tertentu di dalam Al-Qur'an, maka itu hanya pembohongan, itu hanya pencitraan, katakanlah begitu, itu hanya kamuflase untuk memberikan persangkaan bahwa eh, mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ada poin lagi yang penting untuk kita sampaikan. Apakah Nabi itu bisa disihir? Apakah Nabi bisa terkena sihir? Ya, apakah Nabi itu melakukan sihir atau bisa disihir? Jawaban dari pertanyaan pertama, apakah Nabi itu melakukan sihir? Ya, jawabannya dengan tegas dijawab oleh para ulama, tidak. Makanya di ayat Al-Qur'an tadi dikatakan apa? Al-Baqarah 102, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru." Ya, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Ada sebagian orang yang menuduh, ada sebagian orang di masa sekarang dan juga ketika Nabi Sulaiman di masanya atau di setelah masanya, mereka menuduh Nabi Sulaiman melakukan sihir tertentu, ya. Makanya sampai beliau bisa mengambil mutiara dari dalam samudra, bisa memindahkan istana, bisa membangun istana yang cukup megah, itu karena dituduh beliau melakukan sihir. Tidak. Beliau itu adalah salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau, bisa mengendalikan dan mengalahkan para jin. Sampai jin-jin yang kafir itu dikendalikan dan dikalahkan oleh beliau. Ya, bukan sihir. Apakah Nabi bisa terkena sihir? Iya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terkena sihir, tetapi yang wajib kita yakini pertama, Nabi mungkin saja terkena sihir, ya, mungkin saja terkena sihir, sesuai dengan apa yang diriwayatkan di dalam beberapa hadis dan apa yang dijelaskan di dalam beberapa kitab tafsir, ya, ketika mereka menafsirkan surat Al-Falaq, suratul Falaq. Yang kita yakini yang pertama, sihir itu tidak bisa mempengaruhi akal seorang nabi. Jadi meskipun seorang nabi itu mungkin terkena sihir, dan kenyataannya Nabi Muhammad pernah terkena sihir, tetapi sihir itu tidak bisa menguasai akal dan pikiran beliau. Ya, tidak bisa mempengaruhi akal dan pikiran beliau. Yang kedua, sihir itu tidak bisa mempengaruhi lisan beliau. Ya, tidak mungkin beliau mengucapkan sesuatu tanpa sadar karena terkena sihir. Nah, ini tidak mungkin. Dan yang ketiga, wajib kita yakini bahwa seorang nabi tidak mungkin dimasuki jasadnya oleh setan atau oleh jin yang kafir. Ya, itu tiga itu yang wajib kita yakini. Kalau mungkin saja terkena sihir, iya. Ya, mungkin saja terkena sihir, iya. Tetapi tiga itu wajib kita yakini tidak terjadi pada diri seorang nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah disihir oleh orang yang tidak suka kepada beliau, ya, membuat bundelan 11 bundel dimasukkan ke dalam sumur yang tidak terpakai. Dari situlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Ya, tetapi tidak lama kemudian beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kajian kita pada
pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan jadi keterangan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kajian kitab Aqidatul Muslimin. Aqidatul Muslimin atau diterjemahkan Aqidah Umat Islam. Ini kita lakukan setiap hari jam 5 pagi. Jam 5 terlalu pagi nggak ya? Ini tadi juga mepet-mepet habis sholat jamaah. Nggak tahu teman-teman di Jakarta masuk waktu sholat subuhnya mungkin terlalu mepet jam 5 ya. Kalau ada yang usul misalkan kita lakukan jam 5 lebih seperempat misalkan ya, silahkan diberi saran. Silahkan memberikan masukan dan saran kepada kami, barangkali kita geser sedikit waktunya menjadi jam 5 lebih seperempat ya. Tapi kalau nggak ada yang memberikan saran berarti jam 5 ini sudah sesuai ya dengan waktu sebagian besar dari kita. Jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, barangkali ada, silakan ditulis di kolom chat. Kalau tidak ada, japri saja ke saya atau ke admin. Ya, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya tidak malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada pertanyaan ya. Ya, ini mungkin mau dimatikan sama admin biasanya. Insyaallah besok kita jawab. Barakallahu fikum.